menjaga kesehatan pola makan mahasiswa Stikes Banyuwangi, dan penjelasan fungsi bahasa Indonesia dalam keperawatan. Mahasiswa kebanyakan lebih mementingin skincare, body care, dan make up. Mereka tidak sadar kalau apa yang mereka makan tidak mengandung vitamin, protein, serat, dan lemak. Mereka juga tidak menjaga kesehatan pola makan mereka sendiri yang tidak minum air putih 8 gelas per hari. Sudahkah kamu memiliki gizi seimbang? Dan kebanyakan mahasiswa tidak makan makanan yang mengandung buah-buahan, makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan tidak menjaga kesehatan mereka sendiri. Berikut juga penjelasan dari fungsi bahasa Indonesia dalam keperawatan mahasiswa Stikes Banyuwangi. Berikut juga penjelasan fungsi bahasa Indonesia dalam keperawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Halo. Selamat datang di video edukatif kami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting nih dalam dunia keperawatan, yaitu fungsi bahasa Indonesia dalam keperawatan. Bahasa Indonesia ini berperan penting nih dalam memastikan pelayanan kesehatan yang efektif dan berkualitas, terutama dalam interaksi antar perawat, pasien, serta tim medis lainnya. Nah, aku ada pertanyaan nih guys, apa sih peran bahasa Indonesia yang sangat terlihat di dunia keperawatan nih? Mungkin dari saya ya akan menjawab pertanyaannya. Dalam dunia keperawatan ini, bahasa adalah alat komunikasi yang utama digunakan oleh perawat untuk berinteraksi kepada pasien, keluarga pasien, dan juga dengan tim medis lainnya. Komunikasi yang efektif antara pasien dan perawat sangat krusial untuk mencegah kesalahpahaman yang dapat berdampak pada keselamatan pasien. Mungkin itu aja sih Kak, penjelasan dari saya. Oh, cuma itu ya. Motivasi kalian jadi perawat tuh apa sih guys? Boleh tanya ya nggak satu-satu dari ini nih, dari masnya? Motivasi. Ada juga Motivasi. Motivasinya yaitu bisa membantu masyarakat luas untuk menjaga kesehatan, kebersihan, dan apa ya? Membantu orang lain. Kalau dari Mbaknya? Mungkin motivasi saya yang pertama itu karena cita-cita saya menjadi perawat. Yang kedua bisa terutama membantu keluarga ketika mengalami sakit atau kayak pertolongan pertama lah pada keluarga. Terus ya itu. Kalau Mas, ya motivasinya apa sih Mas? motivasi saya ya karena ingin menciptakan sesuatu yang lebih baik ke depannya gitu aja. Ya baik. Nah lanjut ya. Aku juga ada pertanyaan yang sangat intens di obrolan ini. Fungsi dan contoh yang bisa kita pahami sebagai mahasiswa atau calon perawat nih ya. Gimana sih, bisa dijelaskan nggak Mbak? Ya, aku jelasin ya. Yang pertama yaitu fungsi bahasa Indonesia dalam keperawatan, komunikasi dengan pasien dan juga keluarga pasien. Bahwa bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana komunikasi utama antara perawat dan pasien. Dalam proses perawatan hanya mampu menjelaskan kondisi pasien, medisnya, memberikan instruksi tentang perawatan di rumah, serta mendiskusikan bahasa yang jelas dan mudah dipahami menjadi kunci keberhasilan komunikasi ini. Contoh yang praktis yaitu misalnya saat seorang perawat memberikan penjelasan kepada pasien tentang cara menggunakan obat dan diresepkan oleh dokter. Perawat harus menggunakan bahasa yang sederhana agar pasien bisa mengikuti instruksi dengan baik. Lalu yang kedua yaitu sebagai alat dokumentasi medis narator. Selain berkomunikasi dengan pasien, perawat juga bertanggung jawab dalam mencatat informasi yang penting terkait kondisi pasien. Rekam medis yang akurat dan lengkap adalah kunci agar tim medis dapat memberikan perawatan yang secara cepat. Yang ketiga yaitu penyuluhan dan edukasi kesehatan narator. Fungsi lain dari bahasa Indonesia adalah dalam keperawatan sebagai alat penyuluhan dan edukasi kesehatan. Perawat seringkali berperan dalam memberikan informasi kepada pasien tentang kondisi kesehatan, cara tertentu merawat luka atau mencegah penyakit tertentu.
Contohnya yaitu misalnya ada memberi edukasi kepada pasien tentang cara luka secara operasi. Perawat harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien agar instruksi yang diberikan dapat dijalankan dengan benar. Dan yang keempat yaitu sebagai penghubung antara tim medis. Dan narator bahasa Indonesia juga menjadi penghubung yang efektif antar perawat dan profesi yang medis lainnya seperti dokter, apoteker, dan fisioterapis melalui penyampaian informasi dan perkembangan pasien atau melaporkan hasil observasi harian secara akurat. Ada juga loh, kayak penyuluhan dan edukasi kesehatan. Pentingnya penguasaan bahasa Indonesia dalam keperawatan. Menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar sangat penting bagi setiap perawat. Ini bukan hanya tentang kemampuan berbicara, tetapi juga tentang memastikan pesan yang disampaikan bisa dipahami dengan baik oleh pasien, keluarga, dan rekan-rekan medis lainnya. Contoh kasus nyata dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam keperawatan. Contoh 1, interaksi dengan pasien dan lansia. Salah satu contoh nyata dalam penggunaan bahasa Indonesia adalah saat perawat berinteraksi dengan pasien lansia. Pasien lansia seringkali mengalami gangguan pendengaran atau kesulitan memahami istilah medis yang kompleks. Perawat harus mampu menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan sabar dalam menyampaikan informasi. Lalu yang kedua contohnya yaitu dokumentasi medis yang tepat. Yaitu contoh lain adalah dalam pencatatan medis jika perawat menggunakan bahasa yang ambigu atau tidak jelas dalam dokumen medis, hal ini menimbulkan kebingungan bagi tim medis lainnya yang menangani pasien tersebut. Nah, panjang banget ya penjelasannya. Kira-kira paham nggak ya dari penjelasan kita kali ini? Paham lah ya, paham lah. Aku juga ini sih pengen menyimpulkan dari penjelasan yang sangat panjang lebar ini tadi. Bisa kita simpulkan nggak nih ke penyimpulan yang lebih singkatnya lagi? Bisa nggak Mbak? Mungkin bisa saya ya. Dari pembahasan kita tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa bahasa Indonesia itu memiliki fungsi yang sangat penting dalam keperawatan. Kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari pembahasan tadi yaitu bahwa bahasa Indonesia itu memiliki fungsi yang sangat penting dalam keperawatan, mulai dari komunikasi dengan pasien, pencatatan medis, hingga penyuluhan kesehatan. Bahasa Indonesia menjadi alat utama bagi perawat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, aman, dan efektif. Bagi para perawat dan tenaga kesehatan lainnya, kemampuan berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Indonesia adalah salah satu kunci untuk meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan pasien. Mungkin itu aja Kak yang bisa kami simpulkan dari pembahasan tadi. Oke, baik. Itu tadi beberapa penjelasan tentang fungsi bahasa Indonesia dalam keperawatan. Dan disimpulkan juga, sudah disimpulkan sama Mbak Naila ya. Mbak Naila, Mbak Intan, Mas Rifki. Dan di sini kami pamit undur diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.